Selamat datang di Novella Channel. Terima kasih sudah mampir di Novella Channel. Bantu untuk klik tombol subscribe dan like untuk berkembangnya channel ini. Dan jangan lupa untuk nyalakan loncengnya agar selalu mendapatkan notifikasi terbaru dari Novella Channel. Silahkan menikmati cerita novel favorit Anda. Mari kita lanjutkan kembali kisah novel Nathan Lewis, Kultivator Sang Dewi. Episode 156, bersama Novella Channel. Selamat mendengarkan. Masih bersama Novella Channel, mari kita lanjutkan. Para murid Sekte Tianwu mematuhi perintah dan menghentikannya dengan segala cara. Morgan Cavier tiba-tiba memberi perintah, lalu dia langsung berdiri dan berlari ke arah luar gerbang gunung. Selama dia lolos dari Nathan Lewis, Morgan Cavier akan memiliki kesempatan untuk membalas dendam. Ketika ayahnya kembali, belum terlambat bagi ayah dan putranya untuk membalas dendam dari Nathan Lewis. Tepat ketika tubuh Morgan Cavier melompat dan hendak melarikan diri, Nathan Lewis mengira dia akan melarikan diri. Pada saat yang sama, dia juga melompat ke udara, dan dalam sekejap dia berada di depan Morgan Cavier, dan lalu dia turun dengan cepat. Tubuh Morgan Cavier membentur tanah dengan keras, disertai dengan suara keras dan asap serta debu yang terus-menerus. Tubuh Morgan Cavier langsung terhempas ke tanah sedalam hampir 1 meter. Tuan muda, melihat ini, semua murid dari Sekte Tianwu melangkah maju untuk menggali Morgan Cavier, tetapi saat ini, tulang Morgan Cavier semuanya patah, dan dia tidak bisa berdiri lagi, jadi dia hanya bisa mengandalkan orang lain untuk mendukungnya. Kamu masih ingin berlari di depanku, apakah kamu berhasil? Nathan Lewis menatap Morgan Cavier dengan dingin. Nathan Lewis, biarkan aku pergi, kamu bisa mengambil semuanya dari Tianwumen, selama kamu melepaskanku. Morgan Cavier mengikuti Nathan Lewis dan memohon. Seperti kata pepatah, belum terlambat bagi orang besar untuk membalas dendam selama 10 tahun, selama Nathan Lewis melepaskannya, dan ketika dia memasuki Wuzong, dia akan bersatu dengan ayahnya untuk menemui Nathan Lewis untuk membalas dendam. Melepaskanmu. Sudut mulut Nathan Lewis terangkat, jika aku melepaskanmu, bukankah membiarkan harimau itu kembali ke gunung dan menyebabkan masalah untuk diriku? Setelah Nathan Lewis selesai berbicara, sosoknya tiba-tiba melintas, dan dia datang tepat di depan Morgan Cavier. Beberapa murid Tianwumen yang mendukung Morgan Cavier secara naluriah ingin menghentikan Nathan Lewis, tetapi sayangnya kekuatan Nathan Lewis menyebabkan murid-murid Tianwumen ini terbang mundur dalam sekejap. Tanpa seseorang untuk mendukungnya, tubuh Morgan Cavier jatuh ke belakang dengan keras, tetapi Nathan Lewis menahan kepalanya. Morgan Cavier hanya merasakan semburan hisap yang sangat besar, dan kekuatan batin di dantiannya terus mengalir keluar, dan langsung tersedot ke tubuh Nathan Lewis. Kamu benar-benar tahu cara menyerapnya. Mata Morgan Cavier penuh dengan kengerian, tapi dia tidak bisa melepaskan diri sama sekali. Melihat Nathan Lewis sedang menyerap energi dari tubuh Morgan Cavier, orang-orang di sekitarnya tidak bisa menahan diri untuk tidak bisa berkata apa-apa. Segera, kekuatan batin di tubuh Morgan Cavier tersedot bersih oleh Nathan Lewis, dan tubuh Morgan Cavier jatuh dengan keras ke tanah setelah Nathan Lewis melepaskannya. Tanpa kekuatan batin, Morgan Cavier tidak diragukan lagi seperti orang biasa saat ini, dan sekarang tulang seluruh tubuhnya hampir patah, sehingga sulit untuk berpikir tentang kultivasi. Sekarang kamu telah menyedot kekuatan batin di tubuhku, kamu bisa pergi sekarang, kata Morgan Cavier sambil berbaring di tanah, menatap Nathan Lewis. Meskipun tidak ada energi sekarang, dan tulangnya patah, api balas dendam di hati Morgan Cavier belum padam, dan dia akan membalas dendam atas balas dendam ini cepat atau lambat. Pergi, Nathan Lewis mencibir, apakah saya mengatakan saya ingin pergi? Jika saya tidak membunuhmu, bagaimana saya bisa layak untuk ratusan gadis itu? Apakah Anda tahu rasa sakit seperti apa yang akan mereka alami jika Anda menyerap energi mereka? Seperti yang dikatakan Nathan Lewis, dia tiba-tiba mengulurkan tangan kanannya, dan kemudian pedang yang bersinar perlahan muncul di tangan Nathan Lewis. Anda dapat melihat sesuatu seperti darah mengalir dari pedang. Pedang pembunuh naga yang baru saja aku dapatkan hari ini tepat untuk pedang pengorbanan darah. Setelah Nathan Lewis selesai berbicara, dia mengayunkan pedang pembunuh naga di tangannya, dan cahaya merah naik ke langit. Jangan, Morgan Cavier membuka matanya lebar-lebar dan meraung keras. Segera, disertai dengan suara gemuruh, cahaya merah menghilang, dan tubuh Morgan Cavier menghilang,
langsung diuapkan oleh cahaya merah yang dipancarkan oleh pedang pembunuh naga, bahkan tidak menyisakan satu tulang pun, seperti menghilang begitu saja. Sial, pedang pembunuh naga ini terlalu kuat. Nathan Lewis menggunakan pedang pembunuh naga untuk pertama kalinya, dan dia tidak menyangka pedang itu begitu kuat. Masih bersama Novella Channel, mari kita lanjutkan. Semua murid Sekte Tianwu menyaksikan Morgan Cavier menghilang tepat di depan mata mereka tanpa meninggalkan mayat. Mereka semua menatap dengan mata terbelalak dan membeku di tempat. Tidak ada kemarahan, hanya ketakutan. Nathan Lewis seperti dewa yang turun ke bumi saat ini, sangat mengejutkan orang-orang di Tianwumen ini. Abigail juga membuka mulutnya sedikit, dia tidak menyangka pedang Nathan Lewis begitu kuat, itu langsung meledakkan orang sampai ke tulang. Mengambil kembali pedang pembunuh naga, Nathan Lewis melirik Abigail yang terkejut dan berkata, "Oke, Morgan Cavier sudah mati, kita harus pergi." Abigail mengangguk dan mengikuti Nathan Lewis menuju gerbang Tianwumen mengikuti dari belakang. Ketika lewat di depan murid-murid Tianwumen, Nathan Lewis menatap mereka, dan orang-orang itu lari ketakutan, jangankan menghalangi, mereka bahkan tidak memiliki keberanian untuk melihat Nathan Lewis. Nathan Lewis dan Abigail tidak kembali ke desa Miao, tetapi langsung turun gunung. Meskipun Dalitu dan semua orang di desa Miao bersujud untuk membujuk mereka agar tetap tinggal, mereka tetap tidak memiliki keinginan sedikitpun. Kali ini Nathan Lewis setuju untuk mengunjungi Tianwumen karena mata air spiritual ini. Faktanya, hidup dan mati semua orang di desa Miao tidak ada hubungannya dengan dia. Meskipun Nathan Lewis juga tahu bahwa Sekte Tianwu tidak akan membiarkan desa Miao pergi dengan mudah, dan jika dia tidak dapat menemukan balas dendamnya sendiri, dia pasti akan melampiaskan amarahnya pada desa Miao, tetapi Nathan Lewis tidak memiliki kewajiban untuk membantu desa Miao. Perjuangannya seperti ini, dalam masyarakat ini di mana yang kuat memangsa yang lemah, hanya kekuatan sendiri yang merupakan fondasi terbaik untuk mendapatkan pijakan. Mengandalkan perlindungan orang lain tidak akan bertahan lama. Keduanya naik pesawat dan langsung pergi ke Gruyères. Setelah beberapa hari, Nathan Lewis merindukan Ariana Smith dan yang lainnya, terutama Nathan Lewis ingin tahu seperti apa Ariana Smith, tubuh roh api, ketika dia berkultivasi. Tetapi ketika Nathan Lewis dan Abigail bergegas ke Teluk Denuo, mereka menemukan bahwa villa itu kosong, dan Ariana Smith dan Laida Serio tidak ada. Nathan Lewis memanggil dua orang, tetapi tidak ada cara untuk melewatinya. Nathan Lewis menelepon William Smith dan Garrison Serio lagi, menanyakan keberadaan Ariana Smith dan Laida Serio, tetapi mereka tidak tahu apa-apa, yang membuat Nathan Lewis gugup. Tetapi ketika dia berpikir untuk pergi, Nebulot Roy bersama Ariana Smith dan yang lainnya, jadi tidak akan ada masalah. Lagi pula, dengan kekuatan Nebulot Roy, dia memiliki sedikit lawan di dunia seni bela diri. Setelah mencari sepanjang hari, tidak ada hasil. Nathan Lewis tidak bisa menghubungi Nebulot Roy, jadi dia berhenti mencari. Mungkin sepertinya tidak ada masalah jika mereka bersama. Melihat tanggal 15 Juli akan tiba, Nathan Lewis perlu tenang untuk berlatih, dan kebetulan Trina Song secara pribadi mengantarkan truk penuh batu roh. Ketika Trina Song melihat Abigail mengikuti Nathan Lewis di villa, dia sedikit terkejut. Lagi pula dia pernah melihat Ariana Smith dan Laida Serio sebelumnya, tapi tiba-tiba ada wanita cantik lain di samping Nathan Lewis, dan mata Trina Song sedikit berubah. Aku tidak menyangka Tuan Nathan pria yang penuh gairah, dan ada begitu banyak wanita cantik di sekitarnya. Trina Song berkata kepada Nathan Lewis dengan penuh kecemburuan. "Nona Song, Anda salah paham, ini hanya teman," kata Nathan Lewis dengan senyum tak berdaya. "Teman, teman yang kesepian dan sendiri, apakah kalian tinggal bersama? Mengapa aku tidak melihat Nona Ariana dan yang lainnya?" Trina Song melihat sekeliling villa, tetapi tidak ada tanda-tanda Ariana Smith dan Laida Serio sama sekali. Mereka memiliki sesuatu untuk dikeluarkan. Biarkan orang lain mengirimkan batu roh mulai sekarang. Agak tidak pantas bagi bintang sepertimu untuk mengirimnya secara langsung. Nathan Lewis tidak ingin Trina Song memberinya batu roh, dan dia tidak ingin menunda Trina Song. Dia bisa melihat apa arti Trina Song baginya, tetapi Nathan Lewis tidak memiliki perasaan apapun pada Trina Song, jadi keterikatan seperti ini hanya akan menunda masa muda Trina Song. "Apa, kamu tidak ingin melihatku?" Wajah Trina Song berubah sedikit jelek dalam sekejap. "Aku tahu tidak ada kekurangan wanita di sekitarmu, tapi apakah itu penampilan atau status? Apakah aku lebih buruk daripada wanita sekitarmu?" Nona Song salah paham, bukan itu maksudku. Nathan Lewis sedikit malu dan tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Terima kasih sudah mampir di Novella Channel. Bantu untuk klik tombol subscribe dan like-nya untuk berkembangnya channel ini.
Novela Channel akan memberikan lebih banyak lagi cerita novel yang lainnya dalam versi audio.